Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Semangat belajar hari ini ya. Semangat. Baik. Baik, sebelum kita mulai acara kita agenda kita hari ini, mari sama-sama kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke baik, sebelum kita mulai sebaiknya kita perkenalan dulu. Sebelum udah ada yang kenal sama ibu? Belum ada? Ini mulai dari ibu atau dari kalian dulu nih? Dari ibu dulu. Oke baik. Oke, nama ibu Ana Mariska, bisa kalian panggil Ibu Ana. Ibu mahasiswa PPK dari Indonesia. Jadi di sini ibu PPL di SMK 1 Banda Aceh. Oke, kalian ada yang tanyain? Asal ibu dari mana? Asal ibu dari Aceh Besar di Cok Ibu. Ada yang tahu Cok Ibu? Jalan ke Pekan Miluy. Ada yang tahu? Juga dikasih juga lewat lapan dulu sedikit. Lain ada lagi yang tanya? SMA dulu. Ibu SMA Al-Falah Abu Lampu. Ting 19. Nama itu. Ini bu, ini alumni. Ini apa lah? Ya. Tim berapa? Baru ini kemarin. Oh SMP di sana ya. Ibu Rifaifa tahu? Ya. Nggak tahu. Saparu. Baru dong. Sudah merah. Kulit ting Saparu dan sudah merah. Jadi dulu SMP di sana. Lain ada yang tanyain? Nggak ada lagi. Oke, sekarang siapa dulu mau kenalan, dari kiri atau kanan? Islam dulu. Baik, kita kelas itu kelas. Silakan Isnan. Nama saya Isnan. Asal saya kelas. Mana? Nama saya Isnan. Asal saya dari Lampung Kanada. Dari kelas? Dari kelas 10 PL 1. Oke. Lanjut. Saya Muhammad Iqbal, asal Longaya dari kelas 2 L1. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indonesia Putra dari kelas 10 Komisi 1. Saya berasal dari Depok. Jauh ya. Kemudian Lanjut. Nama saya Gulsya Nika, saya berasal dari Banda Aceh, kelas dari 10 angkatan 1. Oke. Akhir. Nama saya Sherina Alkamira, saya berasal dari Lokasi Aceh, saya dari kelas 10 angkatan 1. Oke, tidak perkenalan semoga ini satu kelas semua berarti ya. Ya. Saling kenal ya. ya. Oke. Baik. Oke baik. Sebelumnya udah tahu kegiatan kita apa yang mau kita lakukan sekarang? Belum ada yang tahu satupun? Oke baik. Hari ini kita akan melaksanain bimbingan kelompok. Ada yang pernah bimbingan kelompok di sini? Belum pernah. Sama Bu Rebecca juga belum pernah bimbingan kelompok. Udah pernah. Kalau konseling individual? Belum ada yang pernah. Oke baik. Nah jadi kita hari ini akan laksanain bimbingan kelompok. Nah jadi bimbingan kelompok itu nanti kita ada satu tema yang mau kita bahas. Nah nanti kita menyelesaikan permasalahan yang akan ibu kasih nanti. Nah nanti kita berdiskusi sama-sama menyelesaikan itu. Nah di sini ibu sebagai fasilitatornya, kalian fasilitator kalian untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah nanti kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Oke, nanti kan ada kasus yang ibu kasih itu ada 2 kasus yang akan kita bahas hari ini. Nah nanti kita berdiskusi untuk menyelesaikan tersebut. Oke, sampai di sini paham kira-kira alur kegiatan kita hari ini? Ada yang ingin tanyain? Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya, kira-kira udah siap nggak? Udah siap kita masuk ke ini pembahasan kita hari ini? Siap. Siap. Ada yang tahu nggak pembahasan kita hari ini tentang apa? Misalnya masalahnya dulunya belum ada yang tahu ya? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Sebenarnya udah ada yang tahu apa sih itu perilaku sosial yang bertanggung jawab? Perilaku sosial, deh. Perilaku sosial itu apa? Apa itu perilaku sosial? Perilaku terhadap orang lain. Oke, lain? Lain apa? Sosial itu apa sih? Interaksi. Nah, oke. Apa lagi? Apa?
Oke, bisa. Nah, jadi perilaku sosial yang bertanggung jawab itu adalah aktivitas-aktivitas kita, perilaku kita itu yang berhubungan dengan orang lain, tapi itu hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Ada tahu contohnya di sekolah? Misalnya di sekolah nih, apa sih contohnya? Nanti kita akan bahas juga ini dari kalian semua, apa kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Membantu teman, oke lain, tiket, oke, udah masuk nih. Lain, gotong royong, apa lagi? Masih banyak di sekolah, masih banyak juga. Kamu di sekolah sih, bisa juga di rumah mungkin kegiatan sosial yang bertanggung jawab di rumah, membantu orang tua, membersihkan kamar sendiri. Oke, itu yang kalian sebutin tadi itu termasuk ke perilaku sosial di masyarakat, di sekolah, dan di rumah juga. Nah, sebelumnya udah pernah belum sih kalian lakuin perilaku sosial tersebut? Udah. Yang paling sering lakuin apa sih? Tiket, foto. Berarti itu udah dilaksanain semuanya ya? Oke. Oke, jadi kita udah bahas tentang pengertiannya. Gimana Mas semua ya? Kita taruh di sini dong ya? Jangan lupa ya. Nah, jadi bentuk-bentuk tanggung jawab sosial itu ada beberapa, ada di masyarakat tadi yang udah kalian sebutin, ada juga di sekolah, di keluarga. Itu kita bakalan ketemu terus dengan perilaku sosial yang baik itu yang bertanggung jawab ataupun yang tidak bertanggung jawab. Nah, tadi kalian juga udah sebutin apa aja yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira yang nggak bertanggung jawab apa yang pernah kalian lakuin? Atau yang pernah kalian lihat perilaku sosial yang tidak bertanggung jawab? Seperti tidak menggunakan tiket. Tidak menggunakan tiket. Ya. Oke, yang lain? Apa lagi? Kalau ada kawan kita sakit, kita harus ngapain? Jenguk kawan. Kalau kita nggak jenguk itu termasuk nggak ke yang tidak bertanggung jawab? Termasuk. Nah, oke. Itu kan kawan kita sakit nih. Itu sebuah kewajiban atau gimana tuh untuk kita sebagai kawannya? Ada nggak sih itu memang kewajiban kita harus kunjung gitu, atau kalau emang mau bisa kunjung, kalau nggak ya udah gitu. Itu gimana tuh? Menurut kalian gimana? Kewajiban kita. Saya kirim doa. Oke. Hah? Apa? Sunnah. Oke. Oke, jadi jenguk kawan itu sebuah bentuk sosial kita, sosial yang baik. Kan dia kalau bentuk sosial itu kan ada yang baik, ada yang enggak. Kalau yang kita lakuin yang baik itu berarti kita sudah bertanggung jawab terhadap perilaku sosial kita. Nah, kalau kita belum lakuin itu, berarti kita belum bertanggung jawab. Walaupun mungkin itu nggak ada feedbacknya ke kita, tapi kita jenguk kawan, ada feedback langsungnya ke kita atau enggak? Enggak, tapi kedepannya bakalan ada nggak feedbacknya? Apa kira-kira feedback kedepannya nanti kita? Juga nggak mesti orang itu kan, misalnya nih jenguk ini siapa namanya? Hisnan, siapa dipanggil? Ahmad Hisnan. Hisnan. Oke, ini Hisnan. Nah ini panggilnya Iqbal. Oke, misalnya Iqbal sakit, Hisnan jenguk. Kan nggak mesti nanti yang bakalan yang pas si Hisnan sakit Iqbal. Bisa jadi nanti orang lain nanti yang jenguknya. Nggak mesti orang yang itu juga gitu. Tapi kebaikan itu pasti bakalan terjadi lagi, terulang lagi. Sering kan dengar karma itu berlaku. Nah, kalau emang kita berbuat baik ke orang lain, berarti akan mendapatkannya juga gitu kan. Oke, sampai sini ada nggak yang mau tanyain? Paham sampai sini? Kita lanjut lagi. Nah, apa sih ciri-ciri perilaku sosial? Nampak nggak di sini? Kita sini dulu sedikit biar nampak semuanya. Nah, apa yang pertama? Jujur. Oke. Contoh di sekolah dalam jujur gimana? Tidak membohongi teman. Ketika ujian misalnya? Tak boleh nyontek. Oke, itu perilaku sosial di sekolah. Oke, yang kedua
peduli terhadap sesama, saling menolong. Tadi yang kalian bilang kita jenguk kawan, nah itu juga termasuk peduli terhadap sesama. Misalnya ada lampu hidup nih tapi nggak kepake, itu termasuk ke perilaku sosial juga nggak? Termasuk. Itu yang baik atau yang nggak? Yang baik. Pernah nggak kalian misalnya ada lampu hidup nggak kepake gitu, pun matiin, ataupun ada air yang terbuang sia-sia gitu, pernah nggak kalian datang matiin? Nah di sekolah atau di rumah atau di mana tuh? Di mana aja. Nah itu juga harus kita biasain. Mungkin kita sering aja abai kayak gitu kan. Udah saya bukan tempat saya, bukan tempat saya, kita sering mungkin kayak gitu. Tapi untuk kedepannya kita bisa oh ini nggak kepake nih, matiin lah gitu. Kalau emang ada tempat matinya di situ gitu. Nah, jadi itu ke bentuk sosial yang baiknya gitu. Oke, selanjutnya ada disiplin dan patuh terhadap aturan. Di sekolah ini ada aturan-aturannya kan, pasti kan? Nah, jadi ketika kita sudah menerapkan aturan-aturan itu, berarti kita sudah melakukan perilaku sosial yang bertanggung jawab tersebut juga. Oke, selanjutnya apa? Nah, oke. Contohnya apa nih? Contohnya di sekolah memakai atribut lengkap. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai murid. Oke. Itu udah kewajiban kita ya. Kalau di sini kalau nggak ada atribut gimana? Nak hukuman. Apa biasanya hukuman kalau nggak lengkap atributnya? Di depan siapa kalau di kelas di depan. Itu biasa di hari Jumat ya? Di pramuka kan? Kalau hari lain ada nggak ya atribut yang memang harus dibawa yang gitu? Desi. Baik. Hari Rabu sama Kamis. Oh itu emang wajib ada berarti ya? Berarti kalau Senin dasi, kalau Selasa Vietnam ada. Oh, masih dasi juga ya semua ya? Rabu Kamis berarti bed. Itu cewek cowok ada bed? Iya. Oke. Berarti kalau Jumat Sabtu rata pramuka itu ya semua ya? Curi, semua perlengkapan ada. Nah itu berarti termasuk. Kalau emang kalian udah jalankan itu semua berarti udah kalian lakuin kelas satunya. Pernah nggak kalian di hari Sabtu pagi atau Jumat nggak bawa itu? Apa biasanya aku bilang memang berdiri di kelas, datang kelas? Tergantung juga. Yang sering kalau yang nyapu itu biasanya telat ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Ciri-ciri yang ini yang makna apa? Bijak dalam bermedia sosial. Pasti media sosial punya semua kan? Oke. Gimana sih cara kita berbijak dalam menggunakan media sosial? Contohnya? Oke, tidak menyebarkan hoax. Apa lagi? Tidak menyebarkan aib orang lain. Oke. Nah, sering kan kita lihat ya di media sosial netizen itu. Nah, kira-kira menurut kalian itu gimana? Yang netizen yang agak-agak julid itu? Yang tidak baik. Pernah nggak kalian komen-komen kayak gitu? Semoga enggak ya. Ini sejam ada apa enggak? Oke, itu salah satu hal yang kurang bertanggung jawab, perilaku sosial yang tidak baik. Oke, selanjutnya menjaga keberagaman dan toleransi. Di sekolah kita ini bisa diterapin nih. Di sini salah satunya ada yang non-muslim sini kan? Ya. Di kelas kalian ada? Nggak ada ya. Nah di sekolah kita kan ada non-muslim juga. Ya. Kita kayak mana sama orang tuh? Harus musuhan, harus kita baik sama orang tuh, harus baik, menghargai. Oke, tapi di kelas kalian nggak ada? Di kelas 10 yang satu lagi? Nggak ada juga. Kelas 11 yang ada ya? Kelas 10 juga tapi beda jurusan. Oh, beda jurusan. Jurusan pemasaran. Pemasaran. Oke. Nah, jadi kita walaupun dia beda agama sama kita, tapi kita tetap menghargai, tetap kita berteman sama dia, tetap kita kayak dia sakit, kalau kita kunjungi juga kayak gitu. Kalau emang kita bisa pikir sama-sama, pikir juga jangan dia beda sama saya, nggak mau saya dekat-dekat. Boleh nggak kayak gitu? Jadi kita tetap saling toleransi, saling menjaga keberagaman. Nomor kita tadi belum. Oh, kembali lancar ya? Ya. Oh iya. Oke, ini ada yang
loncat satu. Bersikap adil dan tidak diskriminatif. Apa contohnya tuh? Menghormati semua orang tanpa memandang latar belakang. Nah itu masuk juga yang tadi Ibu bilang, yang beda agama. Habis itu ada juga kita beda bahasa. Kita jangankan beda-beda tempat, Aceh besar aja banyak ya bahasa. Di sini dari mana nih semuanya? Saya dukung. Lepung. Nih Aceh di mananya? Korea. Nora ya? Juga sini. Badan. Kan badannya di pasar Lampasek nih. Anda Aceh di mana? Bangkulo. Beda-beda semua tempatnya kan? Ya. Ini bisa bahasa Aceh semua? Bisa. Ini nggak bisa. Ini walaupun yang bisa bahasa Aceh pasti logat-logatnya beda-beda Ya, semua. beda. Nah itu dari itu aja kita udah bisa lihat. Jadi kita nggak boleh, oh nanti ada orang yang ngomong agak beda sedikit dari kita, udah diolok-olok. Itu termasuk ke yang ini bersikap adil dan tidak diskriminatif ini. Sering kan nanti beda logat sedikit. Ya. Kenapa kayak gitu ngomongnya? Kenapa kayak gini ngomongnya? Sering kita gitu kan. Sudah nanti udah diolok-olokin. Siapa sering kayak gitu? Pernah olok-olokin temannya? Pernah? Pernah. Tapi logat saya. Logat aja. Nah, Sudah. mereka pasti Sudah. kita pernah ngolokin teman-temannya Tidak ngelakuin aja cuma kayak gitu ngomong. Cuma kayak bercanda ya. Ah. Bercanda. sama kawan gitu Iya. ya. Ada yang marah? Ya, ini kalau bercanda biasa-biasa aja. Biasa aja. Nih pernah ngolokin teman. Ini emang asli di sini. Macam pernah makanya bisa aja gitu. Asli gimana dari mana? di Sabang. Sembang. Di sana memang banyak juga yang bisa aja. Oke, kita lanjut. Bu, diskriminatif itu apa? Diskriminatif itu namanya. Kita nggak boleh kayak menjudge orang kayak gitu. Misalnya nih kita ada kawan yang mungkin dia saya kayak tadi yang berbeda agama. Kita nggak boleh menjudge dia, oh dia kayak ini kayak gimana. Jadi kita juga tetap harus adil ke dia. Gimana kita berkawan dengan yang lain, kita sama dia juga harus berkawan kayak gitu. Ya. Dengan tapi kita memilih kawan. Tapi kita kan ada hal-hal yang kita nggak bisa ikut ke mereka. Ya. Tapi yang hal-hal yang bisa kayak berbuat baik juga ke mereka, kita tetap berbuat baik gitu. Oke, yang lain ada yang tanya? Paham sampai sini? Paham. Oke, nanti kalau emang yang kurang paham, langsung aja ditanyain ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi ya contoh-contoh yang kita bahas. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Tadi apa aja tadi contoh yang kalian sebutin tadi? Membantu orang tua, apalagi? Bersihkan rumah. Apa lagi? Pasti banyak ya. Mungkin yang anak pertama diminta orang tua jagain adiknya. Apa lagi? Misalnya dia yang anak terakhir, kalau anak terakhir biasanya jagain ponaan. Udah ada yang punya ponaan di sini? Ya. Udah ada. Pasti ada kan yang minta bantu kan? Nah itu termasuk juga ke contoh perilaku sosial di lingkungan keluarga. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada di lingkungan sekolah. Yang sekolah contohnya piket kelas, habis itu gotong royong apa tadi? Menghormati guru. Apa lagi? Tidak menyontek. Oke, itu semua termasuk perilaku sosial di sekolah. Oke, selanjutnya itu ada di masyarakat. Nah, apa yang contohnya yang di masyarakat? Misalnya kita di kampung, kita bersosialisasi dengan tetangga kita, itu juga termasuk ke sosial yang bertanggung jawab. Kita dekat dengan tetangga-tetangga kita nyapa mereka, itu juga termasuk ke situ. Nah, itu yang contoh yang buat di sini ada membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau di kampung kan biasanya ada selokan-selokan itu, kalau sebagian orang tuh udah buang aja, bukan nggak tersumbat di rumah sendiri gitu. Itu kan kita jaga juga, itu salah satu contoh perilaku juga. Nah, kemudian ada media sosial. Nah, contohnya itu tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Nah, kayak hoax tadi, itu kan belum jelas tuh. Ya. Jelas permasalahannya kan, betul apa enggak sih informasi yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi kita harus cari dulu, cari tahu apa betul atau enggak gitu. Nah, kemudian di tempat kerja. Kalian semester kelas ini belum kan? Yang PKL berarti kelas 3. Tiga. Nah, itu nanti kalian bakal lalui juga gimana sih sosial yang baik itu di tempat kerja. Di pas nanti kalian PKL itu bakalan terpakai nanti yang Nah, kalian itu laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa korupsi atau kecurangan. Nah, misalnya di
kalian ini jurusan AKL. Kalau magangnya tuh biasanya apa nih kayak yang kerjaan, salah satu kerjaan kalian? Laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ya. Nanti kalian misalnya disuruh bantu, ini tolong dibuatkan laporan keuangannya. Kalau kalian buatnya semampu kalian. Jangan sampai nanti oh ini malas sekali lah buat ataupun apa lah kayak gitu. Itu salah satu perilaku yang bertanggung jawab di tempat kerja. Gitu. Oke, lain apa lagi nih? Datang tepat waktu. Nah, itu kalau kalian magang PKL itu paling dinilai dari awal kita datang ini bakalan terlambat atau enggak. Itu bakalan sangat-sangat dinilai. Oke, habis itu yang ketiga itu ada tidak melakukan plagiarisme atau mencuri ide orang lain. Itu paham? Plagiat itu paham? Paham. Langsung plagiat itu ya. Nah, jadi kalau kita memiliki ide tuh kita boleh sharing sama teman, tapi kita tidak menyontek apa yang orang buat. Misalnya kita nih mau buat sesuatu nih, boleh kita tanya ke kawan kita. Tapi itu sebagai contohnya. Jangan kita ambil punya kawan, kita copy paste, dan itu yang kita buat gitu. Tapi itu jadikan contoh, jadi pedoman kita, jadi kita bisa keluar dari situ. Kemudian, apa sih dampak dari perilaku sosial tersebut? Nah, yang sering kalian rasain di sini, apa sih dampak kalau di sekolah nih tadi kita menyontek, nggak menghormati guru, apa sih dampaknya terhadap kita? Nggak percaya sama kita lagi. Oke, apa lagi? Kurang memahami pelajaran, sedikit kawan. Apa lagi? Nilai turun. Oke, itu semua dampak-dampak yang bakalan kita dapatkan kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap perilaku sosial kita. Nah, ini yang pertama, menurunkan kepercayaan dalam masyarakat. Ini di dalam masyarakat bisa, di sekolah bisa, di keluarga bisa. Itu bisa masuk ke semuanya. Itu terjadinya konflik sosial. Misalnya ini kita sama kawan nggak baik, kita pasti bakalan marahan, bakalan nggak baik sama kawan kan. Itu berdampak baik atau buruk kepada kita? Buruk ya. Jadi kita nanti bakal sedikit kawan. Oke. Itu ada yang ketiga, kerusakan lingkungan. Contohnya kerusakan lingkungan apa? Banjir. Itu disebabkan dari buang sampah sembarangan. Oke, itu bisa disebabkan dari kita membuang sampah sembarangan. Kalau kayak di sungai-sungai itu kan, sering kita lihat orang nggak bertanggung jawab. Tahu kan yang grup Pandawana tuh? Tahu. Gimana orang tuh betul-betul effort untuk ngebersihin sungai-sungai, laut, pantai kan? Itu pantas di jempol, di emang program itu memang bagus sekali. Tapi nanti kalian ada yang Pandawara baru nanti. Ada yang mau join grup Pandawara Banda Aceh mungkin ya itu nanti membersihkan. Insya Allah ya. Yang walaupun kita nggak ngebersihin yang lain, setidaknya kita ngebersihin lingkungan kita sendiri, di rumah, di sekolah, di sekeliling rumah kita, itu paling minimal lah. Karena itu tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Semuanya pokoknya mulai dari diri kita sendiri. Kalau memang kita mau menjaganya, insya Allah bakalan orang lain juga bisa ngikut gitu. Tapi kalau dari kita nggak mau merubah orang, tapi diri kita sendiri nggak, orang bakalan berubah nggak? Orang kan pasti bakalan lihat dari kita juga. Oke, selanjutnya ada penyebaran informasi palsu dan hoax. Itu yang juga kayak kita sukain dan itu akan adanya informasi-informasi yang tidak valid, yang tidak bagus gitu. Bisa aja itu ada orang yang jahat gitu kan, itu nyebarin satu orang gitu, terus kita langsung nyebarin juga, itu kan jadinya kan hoax gitu kan, tidak bagus. Biasanya terhambatnya kemajuan sosial dan ekonomi. Jadi nah ini misalnya nih banyak yang kurang bertanggung jawab ke sosialnya, pasti kan banyak yang dalam sosial kita, misalnya nih di sekolah itu kita suka berbohong, orang bakalan nggak percaya lagi, dia sosial kita tuh udah kurang interaksi kita dengan orang, justru orang nggak percaya sama kita, itu masuk juga ke poin nomor 5. Justru gimana sih cara kita menanamkan perilaku sosial yang bertanggung jawab? Oke, gimana caranya? Selain yang ibu tulis ini dari kalian, gimana sih cara kita menanamkan perilaku sosial yang baik itu?
Harus disiplin. Oke, apalagi? menjalankan tanggung jawab, Menjalankan tanggung jawab. Oke, lain? Tidak melanggar aturan. Berikutnya apa? Apa lagi? Tadi yang udah disebutin di sekolah kan? Mulai juga di masyarakat, di rumah. Apa lagi? Peduli terhadap sesama. Oke, oke, kalian di sini. Nah, jadi kita cara kita biar kita tuh terdapat sikap-sikap yang peduli, sikap-sikap kita yang merasa bahwa itu kepemilikan kita. Nah, itu kita harus ada kesadaran dari kita sendiri. Kayak tadi yang mematikan lampu itu, mungkin orang nggak bakalan suruh kita, tolong matiin lampu, itu nggak kepake. Tapi pas sekalian kita sadar itu nggak diperlukan itu lampu itu, kita datang untuk matiin. Oke, lain apa lagi? Yang lain? Tadi yang kalian itu tuh sudah mencakup ke cara menanamkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Oke, sekarang ada pulpen semua kan? Ada. Oke, habis ini kita nanti kita ada 2 kasus yang akan kita selesaikan sama-sama di sini diskusi. Nanti kita boleh di sini bisa ditulis di kertas. Ini ada kertas nggak? Itu buka ini aja. Pulpen ada kan? Ada. Terus namanya ya? Ya. Buat dulu namanya, kelas berapa? Udah? Ada ya? Oke, kasus yang pertama yang bakalan kita selesaikan itu adalah kasus mengontek saat ujian. Bisa dilihat semuanya. Nanti ada jawab, ada soal-soalnya di sini. Nanti tulis aja nomornya berapa, nomor berapa di situ. Nampak semua? Oke, bacain sekali ya. Saat ujian berlangsung, seorang siswa bernama Budi merasa tidak siap karena tidak belajar dengan baik. Dia kemudian meminta jawaban dari temannya dan menyalin tanpa berpikir panjang. Guru yang mengawasi tidak menyadari hal ini dan Budi berhasil mendapatkan nilai 3. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Boleh pertama jawab dulu masing-masing, nanti boleh saling tukaran. Nggak usah soalnya, langsung aja jawabannya. Nomor 1, apa tidak gambir, apa dibenarkan, langsung aja jawabannya.
Yang mana? Nomor 2. Gimana bila penyampaian dapat mengaruhi karakter seseorang dalam jangka panjang? Misalnya kita keseringan menyampaikan nih, ke depan kan kita bakalan terpengaruh juga. Misalnya kita sering-sering menyampaikan, kita nggak percaya pada diri sendiri, itu ke depan kita gimana? Habis itu kita nggak jujur juga di situ aja kan? Kita nggak jujur menyampaikan. Nah, dampak kita ke depan gimana? Kira paham itu? Misalnya kita suka menyantai, kita bakal dapat kawan atau enggak, nah itu ke lingkungan kita dampaknya gimana? Kan pendapat masing-masing. Masih? Nomor berapa? Nomor 5. Ada masalah menyebutnya di dunia kerja di masa depan. Nah tadi ini contoh-contohnya udah kita sebut juga tadi. Kasih dampak pas kita udah bisa, kalau kita belum kerja, pas kalian PKL, bisa juga pas kalian magang, itu bisa juga. Saya kita suka nyentek, apa sih dampaknya pas kita kerja? Itu hampir sama juga sama ini. Ini kan untuk kehidupan yang terusan gitu, kalau ini di masa depan kerja. Maksudnya yang menurut kalian, oh ini sih kan banyak jawabannya. Kita diskusi, oh iya juga ya yang dia bilang. Nah inilah fungsi kita dengan kelompok. Nah, udah semua? Oke, siapa mau membaca teman? Jadi kalau emang ada beda nanti lain bisa ambil jawabannya. Soal nomor 1, apa Dengerin tindakan suaranya. soal nomor 1, apa tindakan Budi dapat dibenarkan? Mengapa? Menurut saya sendiri bukan nomor 1, tindakan Budi ini sangat tidak dibenarkan karena dia memiliki sifat malas belajar. Soal yang nomor 2, bagaimana perilaku menyentek dapat mempengaruhi karakter seseorang dalam jangka panjang. Kedepannya dia bakalan susah untuk dipercaya sama orang. Soal yang nomor 3, jika kamu adalah teman Budi yang diminta memberikan jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan memberikannya dan saya menegurnya dengan baik-baik. Soal yang nomor 4, bagaimana cara sekolah dapat mengurangi praktik menyentek di kalangan siswa? Memerlukan pengawas yang ketat dan memerlukan pengawas yang banyak. Ya. Soal yang nomor 5, apa dampak perilaku menyentek bagi dunia kerja di masa depan? Jawabannya bakal susah untuk mengerjakan pekerjaan kantor dan susah diterima saat melamar kerja. Oke, saya pulang lagi kamarnya. Terima kasih. Oke, yang lain? Ini bakalan kena giliran semua ya. Pertanyaan pertama, apakah tindakan Budi dapat dibenarkan? Mengapa? Tidak benar, karena itu termasuk tindakan yang tidak baik. Walaupun dia melakukan yang bagus dan itu akan memberikan dirinya sendiri. Itu
pertanyaan kedua, bagaimana perilaku menyontek dapat mempengaruhi karakter seseorang dalam jangka panjang? Kita akan terbiasa dengan menyontek, tidak akan masuk pelajaran dan masa depan kita juga akan hancur. Misalnya nomor 3, jika kamu adalah teman Budi yang diminta memberikan jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan memberikan contekannya kepada Budi dan menegurnya dengan baik. Sama yang jawabannya. Ini nama Sama sekali lagi. Oke, lanjut. Nomor 4, bagaimana cara sekolah dapat mengurangi praktik menyontek di kalangan siswa? Memberikan peringatan yang tegas, memberikan hukuman pada orang yang menyontek, dan memberikan sikap yang tegas agar dia tidak menyontek lagi. Misalnya nomor 5, apa dampak perilaku menyontek bagi dunia kerja di masa depan? Kita tidak akan memahami pelajaran tersebut dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Udah? Oke, kita untuk kita. Oke, siapa lagi? Siapa dulu? Boleh. Yang pertama, apakah tindakan Budi dapat dibenarkan? Kenapa? Tindakan Budi tidak benar karena Budi tidak mengerjakan tanggung jawabnya sebagai siswa dan nilai yang Budi dapat hasil dari orang. Yang kedua, bagaimana perilaku menyontek dapat mempengaruhi karakter seseorang dalam jangka panjang? Akan memiliki sifat pembohong dan susah dipercaya semua orang. Nomor 3, jika kamu adalah teman Budi yang diminta memberikan jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya tidak memberikan jawaban dan mengajak Budi untuk belajar agar kedepannya Budi dapat menjawab. Nomor 4, bagaimana cara sekolah dapat mengurangi praktik menyontek di kalangan siswa? Meningkatkan pengawasan terhadap siswa yang sedang mengikuti ujian dan memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan menyontek. Nomor 5, apa dampak perilaku menyontek bagi dunia kerja di masa depan? Dampaknya akan tidak jujur selama melakukan pekerjaannya. Oke, udah? Udah. Oke, tepuk tangan untuk kawan. Oke, siapa lagi? Dua lagi. Siapa duluan? Soal pertama, apakah tindakan Budi dapat dibenarkan? Mengapa? Tidak, karena perilaku Budi tidak mencerminkan perilaku yang bertanggung jawab. Nomor 2, bagaimana perilaku menyontek dapat mempengaruhi karakter seseorang dalam jangka panjang? Perilaku yang dirasakan ketika keseringan menyontek, dia tidak percaya diri dengan jawabannya. Nomor 3, jika kamu adalah teman Budi yang diminta memberikan jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan memberi jawaban dan memberi nasihat agar Budi tidak mengulanginya lagi. Yang nomor 4, bagaimana cara sekolah dapat mengurangi praktik menyontek di kalangan siswa? Dengan cara memberi tahu dampak negatif yang terjadi ke depannya dan menyadarkan siswa untuk pentingnya percaya diri. Yang nomor 5, apakah dampak perilaku menyontek bagi dunia kerja di masa depan? Ketika disuruh membuat tugasnya, dia tidak bisa karena di masa sekolahnya sering menyontek, tidak pernah berpikir dengan jernih. Ya? Siapa lagi? Apakah tindakan Budi dapat dibenarkan? Mengapa? Tidak, karena kalau menyontek Budi jadi malas belajar dan tidak bertanggung jawab. Nomor 2, bagaimana perilaku menyontek dapat memengaruhi karakter seseorang dalam jangka panjang? Akan memiliki sifat pemalas dan tidak mau belajar. 3, jika kamu adalah teman Budi yang diminta memberikan jawaban, apa yang kamu lakukan? Tidak memberikan contekan dan mengajak Budi untuk belajar supaya tidak menyontek lagi. 4, bagaimana cara sekolah dapat mengurangi praktik menyontek di kalangan siswa? Harus ada pengawasan yang ketat. 5, apa dampak perilaku nyontek bagi dunia kerja di masa depan? Dampaknya kedepannya akan susah karena kalau ditanya dia nggak tahu karena nggak belajar, Ya, sedikit. malas belajar. Ya udah. Oke,
kita udah kasih. Nah, dari jawaban teman-teman semua, ada yang berbeda-beda tadi kan? Ada beberapa yang sama, ada yang berbeda. Yang tadi yang poin pertama, itu sama semua kan? Nggak benar ya? Benar. Oke, setuju semua nggak benar itu? Ya. Ya. Atau kalian pernah bukan di posisi kawannya, mungkin kalian pernah di posisi budinya? Pernah? Pernah yang sebelah sini? Nah. Pernah. Itu bakalan diulangi lagi nggak? Nah. Itu hal yang baik atau enggak? Ya. Ya, ini selama ujian ya. Ya. Itu UTS sudah? Belum UTS ya? Udah berapa kelas belum UTS? Nanti itu Sadar. udah sadar. Ya. Jadi ini bisa dipraktekkan langsung ya di sekolah ya. Ya. Nggak mesti ujian, mungkin ada tugas-tugas yang hari-hari Ya. biasa. Itu kita boleh saling belajar, sharing ke kawan, tapi bukan Diskusi, Pak. nyontek, bukan diskusi, bukan nyontek, Ya. diskusi. Jadi kita hari ini, kita dia yang nggak paham, tanyain ke ibu kayak gitu. Ya. Tapi kalau emang yang jawaban itu kita punya sendiri. Gitu. Berarti ini udah bisa diterapkan nanti ya pas ujian ya. Nah, pas ujian aja tugas Ya, juga. tugas. Oke. Oke, yang kedua tadi bagaimana perilaku menyontek dapat mempengaruhi karakter seseorang. Jadi ada yang jawab nanti dia bakalan nggak dipercaya. Ya. Lagi tadi terbiasa dengan menyontek, malas belajar. Nah, sebenarnya ini semua jawaban dari pertanyaan ini semuanya ada kesinambungan. Ini tadi gimana jangka panjangnya. Kalau emang dia nggak bagus dalam belajar, gimana dampaknya ke jangka panjang. Besok nggak cuma ke lingkungannya, nanti dia bakalan juga pengaruh ke dunia kerjanya. Dia nggak akan mandiri pas kerjanya, dia akan suka tanyain ke kawannya gimana caranya. Mungkin boleh kita tanya caranya, tapi kalau emang kita tanya semua ke kawan, kan itu kita nggak mandiri. Nah, jadi kita dengan kita nggak menyontek, kita sering belajar, kita bakalan mau lebih untuk cari sendiri gitu. Karena kan hal-hal yang kita cari sendiri itu kita bakalan lebih ingat kan ketimbang yang kita nyontek ke kawan. Itu kalau kita nyontek udah cuma di situ aja kita ingatnya, itu udah lupa. Tapi kalau yang emang kita cari sendiri itu bakalan lebih lama lagi biasanya kayak di kepala kita. Ya nggak pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah kan? Jadi kedepannya ini bisa diterapkan di sekolah. Oke, kita selesaiin satu lagi. Boleh ya, satu lagi ya. Oke. Oke, ini satu lagi kita selesai. Sudah. Udah minus nih. Nih minus bukan pakai kacamata. Sini apa nggak? Nampak semua? Nggak nampak? Tahu sini aja. Iya, ini nampak. Oke, yang bacain aja dulu kasusnya. Ya. Kasusnya menjaga kebersihan kelas. Setiap hari ada jadwal piket kebersihan di kelas, namun suatu hari hanya Siti yang datang untuk menjalankan tugasnya. Sementara teman-teman lainnya menghindar atau berpura-pura sibuk. Meskipun demikian, Siti tetap membersihkan kelas dengan penuh tanggung jawab tanpa mengeluh. Nah, dia tentang piket di kelas. Nah, ini termasuk ke perilaku apa nih? Yang bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab. Kalau yang pertama tadi? Tidak bertanggung jawab. Oke. Boleh. Muat nggak? Muat ya? Yang muat di bawah boleh di bawah, yang nggak muat lagi di bawah boleh di bawah. Silahkan.
dari teman yang tengok gimana, terus dari teman yang piket itu juga gimana. Karena yang harus dilakukan teman-teman setidak situasi. Dari teman masih itu situasi. Misalnya ada teman yang piket, ada kan ada teman yang nggak piket, orang tua hanya ngeliat aja apa temanku atau gimana. Itu kawan-kawan yang piket itu harusnya gimana sih gitu. Hah? Nah, ini kan ditanyakan apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Siti dalam situasi ini. Misalnya nih, Ibu Siti, Ibu piket, terus Ibu punya buku sendiri. Terus kalian di kelas, kalian nggak kena piket dari ini, nggak jadwal piket. Apa yang harus kalian lakuin? Apakah kalian lihat aja, bantu atau gimana? Nah, habis itu dari temannya yang piket, seharusnya gimana sih orang yang piket itu gitu? Berarti ada dua jawaban. Ada dua sisi, dari sisi yang nggak piket dan yang kena piket di hari itu juga. Ada yang bingung, yang kurang paham, atau bingung sama jawabannya? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas? Bisa juga, atau mungkin bisa juga kayak kita kasih tahu apa sih pentingnya kebersihan, apa sih manfaatnya kalau kita membersihkan kelas, manfaatnya kalau kita ngerjain piket. Itu nomor 3. Itu kemudian apa? Gimana cara meningkatkan supaya dia bisa piket lagi gimana? Gimana sih membangun kesadaran dia gitu. biar yang piket itu dia mau melakukan piket, nggak meninggalkan tanggung jawabnya. Itu misalnya yang dalam kelas bersih bukan dampak yang lompat. Apa dampak dari lingkungan yang bersih bagi siswa dan proses pelajaran di kelas? Kalau bersih kita nyaman atau enggak, enak nggak belajarnya kalau kelas bersih. Saya di laci ada sampah, isi nggak kita masuk ke nomor 4.
saya bingung. Nomor lima ini jawabannya, kalau ini kan jadi ke dalam kelas kan, saya kita teman kita gitu. Ini cara sekolah, maksudnya sama dengan nomor 3, tapi ini cara sekolah gitu. Cara sekolah gimana sih cara biar siswa-siswa itu mau untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini terutama itu yang kebersihan. Meningkatkan tanggung jawabnya itu gimana? Ini dari pihak sekolahnya. Amin. Contohnya bisa juga guru ketika masuk guru menjelaskan dampak kebersihan kayak nomor berita gitu, atau menegur dari pihak sekolah guru-gurunya. Ini udah siap pesan dah. Ini udah. Siap. Ya, standar. Ini kalau Kalau misalnya mencuri itu kita yang tanggung jawab, Boy. ya Kira-kira gimana? Nih, Tanggung jawab nggak mencuri? nggak ada. Siapa mencuri? ATM biasa. Bayar kali. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya tak kau pusing Ini loh. kita lagi belajar nih, nanti dalam hal masyarakat. Nggak boleh. Kita masuk ke sosial yang tidak bertanggung jawab. dan juga Semuanya nggak boleh. boleh Udah siap? boleh. Ini dah. Oke, udah siap semua ya? Oke, siapa duluan yang mau baca? Silahkan. Soal pertama, mengapa Siti tetap melaksanakan tugasnya meskipun teman-temannya Jadi yang ini masuk karena Siti sadar bahwa itu tanggung jawab dia sebagai anggota piket. Kemudian nomor Ada 2, yang temannya lagi. apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Siti dalam situasi ini? Teman yang tidak bagi suara bertugas biar dengar semua teman-teman. Teman yang tidak bertugas piket di hari itu membantu mengingatkan kepada anggota piket yang lain, dan anggota piket harus mempunyai kesadaran diri bahwa itu tanggung jawabnya. Nomor 3, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas. Jika lingkungan kelas tidak bersih, pelajaran dan konsentrasi siswa ketika belajar sangat terganggu, dan petugas piket memahami dampak apa yang akan terjadi. Nomor 4, apa dampak dari lingkungan kelas yang bersih bagi siswa dan proses pembelajaran. Siswa merasa nyaman ketika di kelas dan melakukan pembelajaran dengan sangat baik, dan konsentrasi siswa tidak terganggu. Yang nomor 5, bagaimana sekolah bisa menerapkan sistem yang lebih efektif agar semua siswa mau berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Ketika guru yang masuk mengingatkan atau memberitahu jika kelas ada yang kotor dan memberi peringatan keras.
tetap melaksanakan tugasnya meskipun teman-temannya menghindar. Karena Siti orang yang bertanggung jawab dan melakukan kewajibannya sebagai murid. Kedua, apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Siti dalam situasi ini? Enak kena piket, membantu Siti dan menegur kawannya yang menghindar dari piket. Piket harus bertanggung jawab dan harus melakukan kewajibannya. 3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas? Saling mengingatkan satu sama lain supaya kelas jadi bersih. 4. Apa dampak dari lingkungan kelas yang bersih bagi siswa dalam proses pembelajaran? Belajar jadi enak dan nyaman. 5. Bagaimana sekolah bisa menerapkan sistem yang lebih efektif agar semua siswa mau berpartisipasi dalam menjaga kebersihan? Melakukan gotong royong. Dah? Tangan. Coba dulu. Habiskan sekarang lawan. Muhammad pakai Senan ya, betul ya? Senan. Panggilannya Senan. Ini panggilannya Sherin. Panggilnya Nurul. Sherin, Nurul, Aulia. Aulia, Baba, Islam. Mengapa Siti tetap melaksanakan tugasnya meskipun teman-temannya menghindar? Karena Siti tahu bahwa yang sedang dia kerjakan adalah tanggung jawabnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Siti dalam situasi ini dan tidak piket, membantu Siti dan menegur kawan-kawannya yang lari dari tanggung jawabnya. Yang piket mengerjakan tanggung jawabnya sebagai piket. Nomor 3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas? Memberi tahu dampak yang akan terjadi jika bersih kelas dan dampak jika kotor. Apa dampak dari lingkungan kelas yang bersih bagi siswa dalam proses pembelajaran? Nyaman saat melakukan PBN. 5. Bagaimana sekolah bisa menerapkan sistem yang lebih efektif agar semua siswa mau berpartisipasi dan menjaga kebersihan? Melakukan gotong royong bersama. Dah? Tujuan. Mengapa Siti melakukan tugasnya meskipun teman-temannya menghindar? Karena dia mengerjakan tanggung jawabnya yang sudah dipercaya sama guru. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Siti dalam situasi ini? Harus sadar karena itu kewajiban sendiri dan harus bertanggung jawab. Harus membantu juga. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas? Harus saling diingatkan, melapor kepada wali kelas, menegur dengan baik-baik. Apa dampak dari lingkungan kelas yang bersih bagi siswa dalam persembunyian? Enak dan nyaman saat belajar. Bagaimana sekolah bisa menerapkan sistem yang lebih efektif agar semua siswa mau berpartisipasi dalam menjaga kebersihan? Menerapkan peraturan kebersihan yang ketat dan menegur jika siswa membuang sampah sembarangan. Dah? Waktu. Oke, terakhir. Nurul, silahkan. 1. Mengapa Siti tetap melaksanakan tugasnya meskipun teman-temannya menghindar? Karena Siti tahu bahwa itu kewajibannya sebagai pelajar atau murid. Kita juga bisa menerapkan perilaku yang dilakukan oleh Siti karena itu adalah perilaku yang baik. Misalnya nomor 2, apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Siti dalam situasi ini? Kita harus membantu Siti untuk meningkatkan pekerjaannya walaupun kita tidak jadi materi juga dan harus memiliki sikap tolong menolong. Nomor 3, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas? Memberitahu apa pentingnya tanggung jawab dalam kebersihan kelas secara baik dan memberikan perlakuan tegas agar mereka bisa menjaga kebersihan kelas. Nomor 4, apa dampak dari lingkungan kelas yang bersih bagi siswa dan proses pembelajaran? Siswa akan merasa nyaman dan senang saat pembelajaran dimulai karena kelas sudah dibersihkan. Nomor 5, bagaimana sekolah bisa menerapkan sistem yang lebih efektif agar semua siswa mau berpartisipasi dalam menjaga kebersihan? Memberikan peringatan yang tegas, membuat edukasi tentang kebersihan sekolah,
memberitahu apa dampak jika tidak menjaga kebersihan dan memberi perilaku yang tegas terhadap siswa dan siswa. Udah semua kan? Udah, oke. Nah, apa sih kesimpulan dari kasus yang kedua ini? Ada kebersihan. Yang dilakukan Siti itu berarti udah benar. Nah, jadi kita ketika kita dikasih tanggung jawab itu berarti kita udah mampu mengerjakan itu. Misalnya piket di kelas. Piket di kelas itu kan biasanya sehari kelas kalian berapa orang satu hari? 5 orang. Nah, biasanya itu ada piket semua. Ada semua ada tugas masing-masing ya. Dibagi ya. Itu tugas itu sama setiap minggunya atau bergantian. Tapi ada semua mengerjakannya. Cowok ada juga ya. Itu kebanyakan biasanya kalau pas sekolah dulu tuh cowok, kalau anak cowok tuh sering nggak piket. Harus disusul dulu, disuruh baru mau. Sekarang ini gitu nggak? Nggak, yang betul. Jujur. Ini udah tunduk ketawa. Jujur. Apa yang betul? Jujur. Ini kok pilih dia. Saya Apa? selalu mengerjakan. Kalau mengerjakan gimana? Kalau ini selalu ngerjain nggak? Beda hari. Oh, berarti ini nggak ada yang satu hari sama kalian. Berarti mau cewek mau cowok itu tanggung jawabnya sama di kelas. Kita ada tugas piket, ada tugas belajar, itu semuanya tugas kita bersama. Itu tapi ada yang tugas berkelompok, ada yang tugas pribadi, itu semua harus dikerjakan untuk tanggung jawab kita sebagai kita tuh sebagai siswa, sebagai peserta didik, itu semua harus dikerjakan. Nah di rumah itu bisa atau tanggung jawab kita sebagai seorang anak, kita membantu orang tua, kita membersihkan rumah itu sebagai anak. Di sekolah kayak tadi kita menjaga kebersihan kelas. Nah kira-kira nyaman nggak sih kalau kita yang belajar kotor ruangannya gitu? Enggak. Jadi piket itu penting ya. Oke. Berarti yang kedepannya itu mau cewek mau cowok itu semuanya harus menjalankan piketnya. Jadi kalian udah tahu nih apa sih dampaknya, apa sih gimana cara biar ada kesadaran kawan-kawannya yang nggak piket. Nah kalian bisa nanti sharing ke kawannya yang nggak ikut dengan kelompok ini, bisa bilang ke mereka gimana caranya gitu. Nah apa sih yang harus kalian lakuin? Nah, dari 2 kasus yang ini tadi, kalian bisa nggak kalian terapin dalam keseharian kalian? Bisa. Hal-hal lain yang udah kita sebutin di atas tadi, insya Allah ya. Nah, karena kita sering kita tahu, oh ini salah, ini benar, tapi kita nggak melakukannya biasanya kan. Nah, seringnya kita kayak gitu, kita udah tahu tapi kita nggak menjalankannya. Nah, ini kita udah tahu, kita jalankan dan itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, sampai di sini, kira-kira paham semua yang udah kita bahas di sini? Ada yang mengganjal, yang mau ditanyakan? Misalnya kan ada yang kerjain piketnya. So kita dah tegur tuan dengan soft spoken dulu. Gimana soft spokennya itu? Dengan lembut lah. Oke, Dia dan bilang baik ya. baik-baik dia bilang. So tak mau dengar tak kena. Gimana menurut teman-teman yang lain? Kita harus melapor kualitas juga kan. Kayaknya ke wali kelas. PKT. Yang lain? Lapor kepada ketua kelas juga. Tapi kalau ketua kelasnya Kalau ketua kelasnya yang kayak gitu, gimana caranya? apa ke kelasnya itu lapor kepada kelas. Ke wali kelas. Nah, itu bisa. Oke, kalau kita udah negur dengan baik-baik, tapi dia nggak mau juga. Karena si ketua kelas ini tadi yang lain ikut. Siapa ketua kelas lagi itu? Siapa ketua kelas sih? Isnan ketua kelas. Isnan gimana Isnan? Ada piket di kelas? Ada. Kayaknya kami Oke. ikut ya. Bagus berarti ya. Ya, bagus. Ketua kelasnya mencerminkan hal yang bertanggung jawab ya. Menegur baik-baik dia kalau kami yang misalnya lupa menegur ya. Nah, berarti dia negurkan kawannya nggak piket gitu ya. Berarti yang dilakuin sama Isnan udah betul apa belum? Udah. Mungkin kawan-kawannya mau terima nggak yang lain? Ada yang terima, ada yang enggak biasanya. Nah bisa juga kayak tadi yang misalnya ada yang enggak, dia tetap kayak gitu juga nggak mau piket gitu, nggak mau laksanain apa yang tanggung jawab dia. Itu bisa juga setelah kita bilang baik-baik dia nggak dengarkan, bisa kita lapor ke ibu gitu. Jadi biar ibu yang bilang. Jadi kita bilang dulu kayak tadi yang kita bisa lakuin untuk meningkatkan kesadarannya. Kita bilang apa sih dampaknya kalau kita
belajar dalam kebersihan, menjaga kebersihan dalam ruangan yang bersih, apa sih dampaknya, apa manfaatnya gitu. Ini habis itu misalnya yang kotor apa sih dampaknya ke kita, tidak bernyamuk atau apa, misalnya kita bilang juga ke kawan kita. Kalau memang dia nggak mempan yang kita bilang, kita bisa ke guru kita. Oke, yang lain. Ini pertanyaan dari ketua kelas ya, udah dari ketua kelas ya. Misalnya kan dia ngadu ke kelas nih, pasti nanti kita otomatis kayak dikucilkan gitu karena ngadu ke kelas itu kita cara hadapinnya. Oh, Karena dia ngadu ketua ke kelas kelas, kan dia ngadu ke kelas nih, pasti otomatis yang ngadu ini dikucilkan, itu kita cara hadapinnya. Oke, sebelumnya udah pernah terjadi kayak gitu? Nah, ini mau tanya aja ya. Ya, kau otomatis kayak itu so kalau nyimak itu intuisinya. Oke, tapi belum pernah kejadian ya. Nah, kalau Hisna sendiri, Hisna ini sekarang sebagai ketua kelas. Nah, kalau kayak gitu kayak mana? Kalau dikucilkan sama teman-teman yang lain? Ajak wah, Ajak kawan. Mulai. Lain selain itu, Ya, ya betul lah. baik. Kayak mana? ya nggak tahu kayaknya. Nah, mungkin dari kawan-kawan yang lain? Ya, bilang baik-baik semuanya kan itu perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengajarkannya. Oke, dari sini gimana? Kalau emang dia dikucilkan sama kawannya gara-gara ngelapor gimana? Gimana? Baik, ke siapa ngomongnya nih? Ke orang yang dikucilkan. Orang yang mengucilkan gimana? Yang mengucilkan gimana? Kalau udah parah, mungkin dikucilkannya sampai disindir-sindir gitu, lapor ke guru kita. Seperti guru BK. Nah, ini bisa juga. Ya, tadi kan kita ini ada di sini kita ada guru BK, ada guru kelas, ada teman. Pokoknya kita di sini lingkungan ini kita semuanya bersosial. Nah, kayak tadi Kisnan misalnya nih melapor ke guru, Kisnan dikucilkan. Nah, itu kita bisa misalnya kita nggak langsung pas kita bilang ke guru itu kan kita nggak langsung depan teman-teman, ibu dia nggak pikir, ibu dia nggak pikir gitu. Kita bisa kayak ngomong sama ibu, apa mungkin lupa ibu gitu. Kita bisa juga ngomong sama ibu, nanti tolong ingatkan teman-teman untuk pikir, bisa kayak gitu, kita tolong ibu. Kita nggak mungkin seorang guru itu menjelekkan Isnan gitu. Pasti guru itu pasti menegur teman dengan cara guru masing-masing, nggak mungkin membawa nama Isnan. Tapi kalau emang dikucilkan, ya udah, tapi yang Isnan buat itu udah betul. Kalau emang teman-teman kucilkan, kita coba kita ngomong sama orang tua itu. Tapi kalau emang orang tua nggak mau juga, kita anggap oh ini yang saya bilang ini betul. Saya nggak salah, saya yang salah pokoknya nggak salah kayak gitu. Mental baja kita. Jadi pasti kita ya, nggak usah peduliin. Mental baja. Kan tadi kan mau ngajak war. Ya, mental baja sebagai ketua kelas. Tapi itu pasti tuh terjadi. Emang keseringan ada. Tapi semoga enggak sih. Nah, mudah-mudahan Belum ketua kan? kelas menyampaikan dikit juga. Dan semoga enggak juga gitu. Tapi selama Isnan mau menunjukkan hal yang baik ke teman-teman yang lain, itu insya Allah teman-teman lain bakal ngikut yang baiknya juga gitu. Ada fokus harus. Makanya ketua kelas itu pasti harus menjadi pedoman juga di kelas, teladan juga di kelas. Nah, Besar nggak tanggung jawab seorang ketua? Bersiap loh. Selain itu, Udah. masa. nah itu salah satu juga yang pikir itu Ya, ada guru. harus ini memiliki tanggung jawab yang besar, harus mengingatkan teman-teman yang lain yang nggak piket gitu. Tapi teman-teman yang lain sebenarnya harus memiliki kesadaran masing-masing. Tapi sebagai ketua kelas, Kristina juga harus mengingatkan kalau emang ada yang nggak piket. Lain juga aku nggak mesti piket. Nggak mesti piket aja. Keributan di kelas kan. Bisa Harus juga. kan tahu kita tahu jawab sebagai ketua kelas kan harus. Tapi itu tanggung jawab semua anggota kelas. Tetapi Kristina memiliki wewenang untuk Ya. menegurnya. Ya. Itu kan Tanggung jawab Islam. semua yang di kelas itu harus menjaga, jangan ribut, jangan Ya. kotor, itu tanggung jawab semua. Kalau dilimpahkan semua ke Isnan, kayak mana Isnan? Suara putih. Dua orang Isnan nanti. Isnan yang harus jaga kebersihan, Isnan yang harus jaga jangan ribut, kan pasti dia terbebani. Nah, kita sebagai kawan-kawan dia, kita juga harus meringankan beban sesama kita gitu. Oke. Ada yang tanya lagi?
tentang bisa kasus ini saya tadi, atau yang tentang topik kita itu, atau gimana? Ada yang tanya lagi nggak? Udah paham semua? Oke, ulang satu lagi. Nah, kesimpulan dari yang kita lakukan semua. Tadi kan udah ada kesimpulan dari kasus 1, dari kasus 2 itu udah ada kesimpulannya. Nah, sekarang kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari keseluruhannya? Tanggung jawab itu penting. Oke, tanggung jawab itu penting untuk kehidupan. Apa lagi? harus Harus memiliki tanggung jawab. Oke. Empat, jangan membuang-buang waktu. Ini melakukan kewajiban sebagai murid. Satu lagi, melakukan perilaku yang baik dan benar. melakukan perilaku yang baik dan benar. Oke. Udah dikasih tahu sama kawan. Oke. Nah, ini semua tadi udah kita sebutin berbagai macam, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, itu semuanya akan bermanfaat untuk kita sendiri. Mungkin kita nggak nampak di sekarang, tapi untuk kedepannya itu akan bermanfaat. Kayak tadi di lingkungan kerja itu bermanfaat juga kan? Kita bisa dipercaya sama orang kalau kita jujur. Tapi kalau kita nggak jujur, orang mau kasih pekerjaan untuk kita, orang bakalan nggak usah kasih lah ke dia orangnya nggak jujur, dia orangnya kalau emang buat tugas tuh asal-asal gitu. Itu kan kita suatu penilaian juga. Nah, oke. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa diaplikasikan dalam keseharian. Siap ya? Siap. Ini jangan udah tahu aja, besok ya udah sekedar tahu ngalir aja gitu. Tapi udah kita tahu nih kita terapkan. Oke, siap ya? Oke. Ada lagi mau tanyain nggak? Nggak ada lagi? Senang ada lagi? Ada lagi ya? Harus semangat jadi ketua kelas. Ya? Harus semangat. Ada makan pagi bang nggak nih ketua kelas? Pokoknya harus semangat, semuanya harus semangat. Semangat. Semangat belajar, semangat mengerjakan hal yang baik. Betul. Oke, kita tutup hari ini dengan sama-sama membaca Al-Kafaratul Majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya semuanya. Semoga sukses selalu, semangat belajar. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.